Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Aleichem. Puji Tuhan. Ya, malam ini saya rindu berbagi berkat firman-Nya untuk kita semuanya, umat Tuhan dimanapun berada, yaitu mengenai Allah Hakim yang adil. Hakim yang adil, ya. Kita akan lihat dulu ayatnya di Mazmur 75 ayat yang ke-7 dan 8. Ya, saya nantikan semuanya bisa memperhatikan ayat ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya baca, mari dengarkan baik-baik. Mazmur 75 ayat 7 dan 8 berkata begini. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya. Sekalian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, dalam kehidupan ini terkadang kita akan temukan hal-hal yang tidak sepantasnya ditimpakan misalnya kepada kita oleh orang-orang yang menjatuhkan hukuman atas penilaiannya. Jadi manusia berarti bisa keliru dalam menghukum seseorang. Bisa saja itu misalnya di pengadilan, ya, pengadilan nyata seperti pengadilan pemerintah yang bisa menjatuhkan vonis kepada seseorang tetapi tidak tepat. Boleh karena unsur suap atau a priori atau kedekatan kepada seseorang yang oleh hakim atau kejaksaan memutuskan untuk memenangkan seseorang dan mengalahkan seseorang, tetapi tidak adil. Bisa saja tidak adil. Dan itu bisa sampai selesai dunia ini berlalu tidak terungkap kebenarannya. Bisa saja karena kekeliruan menafsir, ketidakmampuan menafsir mungkin begitu. Menafsir undang-undang sehingga bisa menjatuhkan. Bisa saja karena kesaksian palsu yang begitu kuat dan masif sehingga orang tetap akan menerima ganjaran yang sepantasnya tidak seperti itu. Ya, jadi itu gambaran vonis pengadilan dunia, hakim dunia, ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa sejarah, baik di sejarah Indonesia atau sejarah luar, kita akan melihat betapa perjalanan sebuah negara atau kerajaan itu menjatuhkan satu hukuman yang tidak pantas bagi seseorang, sehingga seseorang itu mungkin kudeta pemerintahan, kerajaan. Jadi seolah-olah semasa kekuasaan itu bahkan berabad-abad barangkali tidak terbongkar satu kasus yang ditutupi dengan rapi dan ditimpakan kepada seseorang yang sampai ratusan tahun tidak terungkap misalnya. Tapi bisa pada akhirnya bisa terungkap. Tapi ada yang memang tertutup sampai akhir zaman. Karena itulah manusia. Nah, berbanding terbalik dengan kehidupan hakim yang adil, yaitu Tuhan kita. Saya tadi berbicara tentang pengadilan. Nah, bagaimana dengan pengadilan tidak resmi? Wah, itu lebih banyak. Kalau pengadilan pemerintah itu sudah jelas berapa unit pengadilan di negeri ini. Ada pengadilan negeri, ya, di kabupaten atau kota. Ada pengadilan tingkat tinggi misalnya begitu, ya. Dan itu sudah ada jelas petanya, unit-unitnya di seluruh negeri ini. Bisa dihitung berapa. Tapi ada banyak yang tak terhitung pengadilan masyarakat yang kesehariannya itu bisa terjadi. Misalnya mengadili seseorang, menuduhkan seseorang
Padahal tidak seperti itu, dan suasananya sepertinya mendukung seperti itu, dan akhirnya tervonislah seseorang itu dengan label yang tidak seperti itu. Dan itu bisa tertutupi sampai lama tidak terbongkar, bahkan sampai akhir hayatnya tidak terbongkar, tidak tertolong. Ini pengadilan manusia, pengadilan kehidupan sehari-hari. Sehingga terbunuhlah dia. Terbunuh bukan fisiknya, tapi karakternya terbunuh. Karena dia akan mendapat bulian, mendapat predikat yang buruk atas jatuhnya vonis seseorang atau sekelompok masyarakat kepada dia. Dan dia harus terima itu, bahkan keturunannya pun akan menerima itu. Salah satu contoh misalnya pengadilan peristiwa yang terjadi G30 SPKM, sebuah kejahatan sejarah yang kita sama sekali sudah 50-an tahun kita nggak paham arti sebenarnya bagaimana. Jadi stigma bisa kita timpakan, bahkan sampai sekarang kaum intel atau kaum berpendidikan mulai ngeh dengan berita misalnya pelurusan sejarah. Tapi bukankah banyak orang yang bukan berpendidikan tidak ngeh dengan itu, bahkan sampai matinya pun dia tahu bahwa inilah PKI, ini dia tidak ngerti apa yang terjadi, tapi dia hanya cap, oh ini kejahatannya seperti ini. Dan itu penderitaan yang bisa bertahun-tahun dialami oleh seseorang. Bukankah begitu dulu kalau kita mau, ya sudah lajang nih, pesan orang tua kan begitu, hati-hati anak, kalau mau menikah perhatikan, tanya banyak hal. Yang paling utama kau harus tahu adalah jangan sampai terlibat. Nah, istilah orang Batak kalau dibilang terlibat, bukan ter ya, bahasa Batak tar, terlibat doi katanya, itu berarti ada kaitan dengan PKI, kenopungnya, tulangnya atau apanya gitu. Begitu sadisnya penghakiman itu, yang atasnya orang tak tahu menau. Misalnya kita sendiri mungkin hanya didaftarkan, dibagi pupuk 5 kilo, ditulis namanya, akhirnya kita bisa dicapai jadi anggota PKI misalnya, dan akhirnya terlibat katanya. Akhirnya PNS tak bisa, tentara tak bisa, padahal tak tahu menau. Ini satu penghakiman yang tidak adil sebetulnya. Bahkan banyak yang dibunuh, catatan sejarah sampai jutaan orang terbunuh, saling bantai oleh karena penghakiman yang tak adil. Padahal kita bisa pahami kepentingan siapa di balik itu. Barangkali dua kerbau yang sedang bertanduk-tandukan, tetapi rumputlah yang hancur, ya, katak dan ulat-ulatlah yang terpijak-pijak di bawah. Jadi nggak ngerti apa-apa, saudara sekalian. Saya menggambarkan itu betapa dunia ini tidak bisa memberi keadilan yang sesungguhnya. Berbanding terbalik dengan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, sekali lagi saya baca Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Ingat, Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Mendengar ayat 8 ini saya terhibur. Terhiburnya adalah bahwa memang ada Allah yang hakim yang adil. Seadil-adilnya, saya yakin Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Pasti Allah tidak pernah keliru dalam memutuskan putusannya. Manusia bisa keliru, manusia bisa disuap, tapi Tuhan tidak. Dia pasti seadil-adilnya dalam memutuskan sesuatunya. Saya bangga dengan ayat ini, saya terhibur dengan ayat ini. Orang boleh bilang A, B, dan C tentang kita, tapi yang paling penting adalah apa penilaian Tuhan atas kita. Vonis apa yang akan Tuhan jatuhkan kepada kita, itu penghiburannya. Sudah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kebenaran kita misalnya di pengadilan,
Tapi ternyata memang tidak ada jalan keluar. Keputusan pahit harus diterima. Dan apapun yang terjadi, keputusan pahit harus diterima. Itulah kehidupan. Bahkan ada orang yang harus dieksekusi mati dan menerima nasibnya. Padahal semestinya kalau dilihat keadilan, dia tidak semestinya menerima itu. Melihat ini bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, saya terhibur. Terhiburnya adalah bahwa ada cara kita mengadu nasib kita. Yang artinya saya percaya kalau Allah sebagai hakim yang adil, Dia pasti memutuskan seadil-adilnya, setitik pun, seiota pun tidak akan keliru. Bukan tanpa alasan Tuhan akan meninggikan seseorang, dan bukan tanpa alasan Tuhan merendahkan seseorang. Gitu ya saudara. Jadi kalau Tuhan rendahkan saya, itu pasti tidak salah. Kalau Tuhan tinggikan seseorang, itu pasti tidak salah. Asal saja Tuhan yang memutuskan, pasti tidak salah. Jadi ada rasa bahagia membaca ayat ini. Karena manusia bisa keliru, tetapi Tuhan memutuskan segala perkara dengan tepat. Iya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan menaikkan seseorang pada posisi tertentu. Bukan tanpa alasan Tuhan mempromosikan seseorang pada jabatan tertentu. Nah soal nanti dia bertanggung jawab atau tidak, itu memang lain cerita. Dia beda cerita. Banyak orang dipercayakan Tuhan oleh karena Tuhan melihat sesuatu dalam dirinya, tetapi akhirnya dia memang jatuh juga. Ada seperti itu. Tapi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Tuhan bukan tanpa alasan membangkitkan seseorang. Bukan tanpa alasan dia meninggikan seseorang, karena dia katakan direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Jadi keluarga ini diangkat Tuhan, keluarga ini direndahkan Tuhan, bukan tanpa alasan. Karena dia adil, dia pasti tepat dalam menentukan neraca timbangan yang dia punya. Dia nggak mau kecurangan, Tuhan nggak mau curang. Baik dalam Amsal dia berkata, Tuhan membenci dua batu timbangan dalam satu rumah. Itu kan ketidakadilan itu. Para pedagang itu mau membeli barang pakai batu yang ini, mau menjual pakai batu yang ini. Alkitab berkata itu kejijikan di mata Tuhan. Itu membuktikan bahwa Allah kita Allah yang adil, tak mau sedikit pun. Kalau saya mau kasih pernyataan ekstrim, seujung rambut pun Allah tak mau ada ketidakmurnian dalam memutuskan perkara. Itu dahsyat sekali. Nah kalau begitu saudara, kita bangga dong. Jadi kalau saya ini jadi pendeta hanya model seperti ini, bukan tanpa alasan Tuhan masih membuat saya hanya seperti ini. Ya ada rekan-rekan saya dan rekan kita pendeta yang dipakai Tuhan lebih dalam pengurapan, dalam kuasa, dalam jumlah pelayanan yang lebih besar atau semuanya lah ya. Bukan tanpa alasan juga Tuhan membuat itu. Sebab itu kita mulai menjaga diri kita, mengintrospeksi diri kita. Nggak usah sirik lihat orang, nggak usah sirik lihat orang yang bangkit, nggak usah juga menghina orang yang sedang terpuruk. Yuk urus diri kita dan kita jaga diri kita, kita lihat diri kita. Tuhan, tolong aku, apa yang masih Tuhan ingin aku kerjakan, celikan aku, celikan mata rohaniku, bukakan aku, beri aku kekuatan untuk menurutimu.
Bukan tanpa alasan Tuhan memvonis seseorang untuk bangkit atau memvonis seseorang untuk direndahkan. Bukan tanpa alasan Tuhan menempatkan seseorang pada posisi tertentu. Saya salut dan selalu memperhatikan orang-orang yang diberkati Tuhan. Misalnya termasuk Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Saya entah bagaimanapun orang bilang itu satu kebanggaan juga untuk Putra Batak, secara khusus gereja ya. Ada anak Tuhan yang hebat seperti itu. Dan saya juga percaya bukan tanpa alasan Tuhan menempatkan dia di situ. Dalam banyak hal, dalam mengelola bisnis seseorang bukan tanpa alasan Tuhan menolong dia atau meruntuhkan bisnis seseorang. Bukan tanpa alasan Tuhan membuat orang umur panjang sampai suntuk usia. Dan bukan tanpa alasan Tuhan mengizinkan seseorang mati di pertengahan umurnya. Semua ada pada keadilannya yang sangat detail. Salut, bangga sama Tuhan kita yang ajaib. Dan manusia tak perlu protes karena memang dia Tuhan tanpa salah. Presiden boleh salah, sebab itu orang bisa demo. Tuhan didemo untuk apa? Karena dia sangat benar dalam segala perkara. Adil luar biasa Tuhan kita. Saya bangga menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki Tuhan. Bukan tanpa alasan Tuhan membuang seseorang dari jabatannya. Sama seperti Tuhan membuang Israel dari Yerusalem, membuang ke Babel 70 tahun, bukan tanpa alasan. Supaya mereka dibersihkan di sana, hati nuraninya disadarkan akan Tuhan mereka, dan membiarkan Yerusalem bersih dulu dari semua kekotoran yang selama ini merajalela, bertimbun-timbun dosa sampai ke langit, kata firman Tuhan. Diheningkan dulu Yerusalem itu selama 70 tahun. Dijadikan bangsa pilihan itu menjadi budak tawanan di kota negeri Babel. Jadi bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan juga Tuhan untuk memutuskan memakai Yusuf di negeri yang bukan negerinya, menjadi orang nomor 2, mangku bumi. Hanya tahta inilah bedanya kau dengan aku, kata Fir'aun. Tetapi kuasa penuh di negeri ini untukmu. Bukan tanpa alasan Tuhan mengorbitkan Yusuf untuk itu dari 12 bersaudara. Tuhan pasti temukan hati yang baik, Tuhan pasti temukan rancangan yang indah, dan Tuhan pasti temukan tangan yang bergerak kelak dalam tangan Yusuf untuk pembebasan dan pemeliharaan umat Tuhan. Bukan tanpa alasan Tuhan memakai Daniel, satu nabi yang, ya ini teringat saya, Daniel itu dari raja berganti raja, dia masih ada di istana mulai dari kerajaan Babel waktu dia masih muda sampai dia tua berjenggot mau mati masa tuanya, dia masih di dalam kerajaan dan dipakai tetap menjadi orang yang dipercaya. Ini mirip dengan Luhut Binsar Panjaitan, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Presiden berganti presiden, dia masih ada di situ. Jadi bukan tanpa alasan Daniel ada di situ waktu Raja Nebukadnezar. Dia ada di situ. Berganti raja nanti Darius, dia ada di situ. Luar biasa. Tuhan pasti temukan sesuatu yang dalam hatinya, yang olehnya Tuhan percaya kepadanya dan ada di situ bersama-sama dengan dia. Haleluya. Jadi bukan tanpa alasan ya bahwa Tuhan memvonis menjatuhkan sesuatu. Bukan tanpa alasan Tuhan memakai pendeta A dan kurang memakai pendeta B. Semua Tuhan ada alasannya.
Sekarang pertanyaannya, alasan apa yang Tuhan temukan padaku supaya aku dipakai pada posisi yang maksimal seperti yang Dia mau? Maksimal maksudnya begini, kan banyak, seharusnya kita, kalau kita pada rancangannya kita ada pada poin 80 misalnya, itulah maksimal kita. Nggak semua, kalau misalnya saya kasih hitungan antara 60 ke 100, jadi orang pasti ada pada tingkat-tingkatan tertentu secara kapasitas pemberian Allah. Jadi maksimalnya seseorang ada 100, memang 100 dia full ya, cum laude dia. Ada seseorang mungkin 90, 100 dia itu 90. Mungkin 100 saya 80. Jadi walaupun 80 tapi itu sudah maksimal bagi saya. Ada yang maksimalnya mungkin 70, maksudnya kapasitasnya 70. 70 itu udah 100 bagi dia. Nah sekarang kalau Tuhan tempatkan engkau maksimalnya 100, berarti 100mu adalah 100, kamu itu adalah orang hebat. Tetapi bisa tidak hebat karena memang tidak Tuhan temukan alasan untuk memaksimalkannya 100. Hingga kamu jatuh pada 70. 70mu adalah kecil bagi Tuhan, mungkin besar bagi orang lain, karena engkau diberi kapasitas yang besar yang seharusnya kalau engkau maksimal dalam pemakaiannya, ada alasan Tuhan menetapkan engkau dalam hal itu, sebetulnya engkau bisa lebih maksimal lagi. Mungkin dalam bisnismu mestinya seperti ini 100%-nya. Nah, Tuhan temukan kamu mampu menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bisnismu dipakai Tuhan dalam posisi 100-nya Tuhan. Banyak hal contoh seperti itu, saudaraku. Sebab itu pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Tuhan padaku untuk memutuskan A, B, dan C terhadap aku? Itu penting, saudaraku. Ya. Saya mengajak kita untuk membaca Mazmur 27 ayat yang ke-13. Satu optimisme untuk orang sakit, misalnya begitu. Sesungguhnya aku percaya, ya. Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Pemazmur berkata, ada berkeyakinan bahwa akan menikmati kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Iyalah, nggak mungkin di negeri orang mati. Di negeri orang mati itu kuburan. Maksudnya, selagi masih hidup, aku pasti melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Tuhan pasti memberi kesempatan sebetulnya bagi kita untuk melihat kebaikannya selagi hidup. Sebab kalau kita sudah mati, tidak ada lagi di sana apa-apa, tidak ada pertimbangan, tidak ada ingatan, tidak ada aktivitas. Tetapi di negeri orang hidup. Mana negeri orang hidup itu? Ini, hidup ini, di keluargaku, di bisnisku, di usahaku, di gereja, di pelayanan, di mana, itulah negeri orang hidup. Dan Tuhan berkata, pemazmur berkata dengan iman, aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Jadi selagi masih hidup, kita akan melihat kebaikan itu. Sekarang poinnya apa? Apa alasan Tuhan untuk kita bisa melihat kebaikannya Tuhan di negeri orang hidup ini? Temukan dalam dirimu. Karena Tuhan adil, tidak akan pernah. Baik, saya terlalu apa ya? Terlalu sedih juga kalau ada orang berani protes sama Tuhan. Protesnya itu berlebihan lagi. Kita jadi ngeri merinding. Ih, ini macam penasehatnya Tuhan kawan ini. Ngeri. Ada pernah berkata, Tuhan, aku beri waktu samamu 1 bulan ini untuk buat dengan caramu. Tapi kalau dengan caramu tidak kau buat dalam bulan ini, aku akan buat dengan caraku. Merinding saya dengar itu. Hebat ya. Saya terngiang itu sampai sekarang kalimat seseorang itu. Berani banget ya.
Macam Tuhan salah saja. Kita yang salah, saudaraku. Kita yang gak nalar, gak ngeh, gak ngerti. Kita yang sombong, keras hati, bodoh, tolol secara rohani ya. Mungkin cerdas secara otak. Kita perlu beriman bahwa di masa hidup kita ini kita akan lihat kebaikan Tuhan. Sebab itulah kita menanti Dia. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yuk kita perbaiki hati kita. Kita kuatkan hati kita. Kita nantikan Tuhan. Bagaimana menantikan Tuhan? Saya contohin. Kalau kita menanti bagaimana? Kita duduk-duduk lalu main-main gitu? Enggak. Kalau kita menanti seseorang, dari ujung sana selalu kita lihat apa yang terjadi. Ada enggak titik yang mulai menggambarkan suasana yang berbeda? Coba waktu saya di kampung waktu kecil, kalau hari Jumat onan di kampung kami, ya maklumlah orang desa. Jadi maronan lah orang tua. Jadi sore-sore kita udah bayangin, udah mulai pulang satu kampung kan. Kita akan nantikan itu orang tua kita untuk membawa oleh-oleh mingguan. Jadi kita berbaris dengan anak-anak yang lain. Ya, ada yang pakai sepatu, ada yang enggak, ada yang ada yang pakai sendal tapi kebanyakan enggak pakai sendal. Ya. Ada yang pakai baju, ada yang enggak pakai baju tapi pakai celana. Nah, anak-anak kecil nunggu-nunggu, tapi kita tuh nantikan aja. Kok ada mungkin mulai muncul, mamaku enggak itu ya. Oh, udah dekat-dekat, bukan mama orang. Lihat lagi, kayak itu mamaku itu. Dan begitu dia datang, kita sangat senang, kita sambut, kita pegang kakinya, terus jalan-jalan. Tapi mata kita langsung lirik keranjangnya. Ya, kita nantikan oleh-olehnya. Apa arti menanti? Mengharap, terus mengharap. Menanti Tuhan bukan berarti kita menunggu-nunggu apa. Kita berdoa, terus berhubungan dengan Dia sambil menunggu akan apa yang akan Dia kerjakan dalam diri kita. Seperti seorang pengawal berjaga-jaga menanti fajar pagi hari, kata firman Tuhan. Terus berharap Tuhan datang dalam hidup kita dan memberikan sesuatu yang terbaik dalam diri kita, saudara sekalian. Selanjutnya, saudaraku, kita nantikan Dia dan kita mengharapkan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Ayat terakhir, Mazmur 118 ayat 16 berkata begini. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ya, jadi Tuhan yang berkuasa meninggikan dan merendahkan kita. Mari kita nantikan Dia, tunggu Dia, harapkan Dia. Amin. Tunggu Dia, harapkan Dia, masuk dalam hadirat-Nya, nantikan terus Tuhan. Perbaiki apa yang ada pada kita. Itu yang kita harus kerjakan. Kalau ada hal yang Tuhan minta dengan rohnya kita mau rubah, kita rubah. Ada sesuatu yang gak berkenan, kita rubah. Dan terus meminta pencerahan dari Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus. Tuhan hakim yang adil. Bukan tanpa alasan Dia menetapkan seseorang, meninggikan atau merendahkan. Ada alasan tertentu. Yang pertanyaannya, apa alasan Tuhan untuk meninggikan engkau atau merendahkan engkau di hadapannya? Temukan dalam penantian, menanti-nanti Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Saya ingin mendoakan juga, saya ingin mendoakan yang memberikan pokok doa, biar Tuhan yang memberkati ya. Beberapa pokok doa terakhir ini, nanti kalau ada yang ingin didoakan pas sharing begini silakan ditulis, saya bantu doa, sekiranya Tuhan menolong kita. Sama-sama kita mendoa untuk semua umat Tuhan yang sakit, biar Tuhan campur tangan. Ada juga Bapak Parasian Simatupang yang akan berangkat ke Medan, itu ada misi, Tuhan tolong ya, kita doakan semua. Keluarga Roy Manik, biar Tuhan pelihara. Bapa di dalam surga, kami percaya kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Firman-Mu berkuasa dan kami percaya, yes, amin, bahwa Allah tidak salah, tidak tanpa alasan Tuhan menetapkan sesuatu. Tidak serampangan Tuhan menetapkan sesuatu antara ya dan tidak. Engkau jelas Tuhan menempatkan kami pada posisi apa karena alasan tertentu. Sebab itu ajari kami menanti-nantikan Engkau dan beriman bahwa kami akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang hidup, bukan di negeri orang mati. Tuhan tolong kami, selagi masih ada napas beberapa tahun lagi, beberapa lama lagi, Tuhan beri hidup bagi kami melihat kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan menemukan rancangan terbaik-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami kalau keliru. Buka mata kami Tuhan, pertajam iman kami melihat Tuhan bekerja dan menempatkan kami pada posisi yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Parasian Simatupang yang berangkat ke Medan hari Jumat. Tuhan tolong perlindungan-Mu atasnya, jauhkan dari penyakit, COVID dan yang lain, dan buat berhasil misi yang akan dikerjakan di Medan dalam nama Yesus. Semua orang-orang sakit berkati Tuhan. Ibu Gembala, Bapak Roy Manik, Bapak Pardi, Bu Kristina, Ibu Joshua, Opung Joshua Lubis, Reja, Aleteya, Ibu Gabriel Pakpahan dan yang lain, kami doa dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, sembuhlah yang sakit dalam nama Yesus, sembuh yang sakit dalam nama Yesus. Perlindungan tangan Tuhan khusus untuk keluarga Roy Manik. Lindungi keluarga ini, anak-anak mereka, baik Ibu Roy yang di rumah bersama Roy dan juga bersama anak-anaknya yang lain. Tuhan tolong semua sehat-sehat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala kerugian, jagai mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu juga, hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja live streaming ini, dilindungi, diberkati. Segala sakit, penyakit, virus, corona kami runtuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami. Terpujilah Tuhan kami. Kami mau pulang istirahat sebentar. Tuhan berkati kami semuanya dan umat-Mu yang lain dimanapun berada yang bisa melihat tayangan ini, diberkati Tuhan, ekonominya diberkati Tuhan, kuasa Tuhan memberkatinya, keluarganya diberkati, keharmonisan, damai sejahtera dalam nama Yesus dicurahkan dalam nama Yesus. Terlebih hamba berdoa supaya semua kami mencintai Engkau, menanti-nantikan Engkau, menjaga hubungan terbaik dengan Engkau, dan menghormati Engkau dalam segala hal. Terpuji Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dan kesempatan berada dalam hadirat-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok malam. Haleluya.